qasdu fi'liha, maka wajib menyengaja melakukan sholat, wa ta'yinuha, dan menyatakan sholat, wa niyatul fardiyati, dan niat kefarduan, minal baligh, daripada orang baligh. Wa in kanat nafilatan muaqqatatan, jika ada oleh sholat itu sholat sunnah yang punya waktu, kal witri, seperti sholat witir, au dzata sababin, atau punya sebab, kal kusufi, seperti sholat gerhana, wajib qasdu fi'liha wa ta'yinuha, maka wajib oleh menyengaja melakukan sholat dan menyatakan sholat. Wa in kanat nafilatan mutlaqatan, jika ada sholat itu sholat sunnah mutlak, wajib qasdu fi'liha faqat, maka wajib menyengaja melakukan sholat saja. Wallahu a'lam bishawab. Saudara sekalian yang mulia, sholat ini perkara yang paling penting dari seluruh perkara wajib. Maka sholat pada urutan pertama tertingginya sholat wajib, ibadah wajib. Dari seluruh ibadah sunnah, maka sholat sunnah adalah ibadah tertinggi dari sederetan ibadah sunnah. Kita maklumi bersama sholat tiang agama, siapa menjalankannya dia membangun agamanya, siapa yang meninggalkannya dia meruntuhkan agamanya. Namun sholat ini tidak boleh standarnya kita. Jangan sampai kita sholat standarnya kita, karena itu akan jadi acak-acakan. Maka sholat ini harus standarnya agama. Kita ini namanya hamba. Hamba itu tugasnya patuh kepada yang dipertuan, yakni kepada Tuhan, kepada Allah. Maka sholat kita tidak boleh semau kita, harus sholat kita semau Allah. Kalau sholat semau kita, pastikan tidak diterima. Ibarat seorang RT menyuruh kepada warganya, wahai warga-wargaku, tolong semuanya, karena ini banyak penggundulan hutan, tolong kita untuk penghijauan sebagai program RT kita. Dan ini sesuai petunjuk dan arahan Pak Lurah, dari Pak Gubernur, dari Pak Presiden. Begitu. Makalah kata si RT, tolong nanam pohon singkong di depan rumahnya masing-masing. Begitu. Maka macam-macam tindakan orang kita bagi menjadi 3 macam. Yang pertama, enggak ngerjain, artinya enggak nanam pohon singkong. Yang kedua, nanam pohon singkong, tapi yang tidak ada umbinya. Yang ketiga, dia nanya, ini Pak RT, pohon singkong yang ada umbinya atau tidak? Tentu yang ada umbinya. Maka kemudian yang ketiga, nanam juga, dan yang dinamanya adalah pohon singkong, dan pohon singkongnya yang ada umbinya. Dari 3 kategori warga ini, yang pertama enggak nanam, 2 asal nanam tidak mengikuti petunjuk, 3 nanam mengikuti petunjuk Pak RT. Kira-kira yang diterima oleh Pak RT yang mana? Yang ketiga. Kenapa? Nanam ada ubinya, karena memang perintahnya begitu. Nah, kita sholat begitu. Bukan kemudian ketika Allah nyuruh nanam, aqimis sholat, dirikan sholat, bahasa kita orang, ayo pada sholat begitu. Lalu asal ngerjain. Ada yang nanya, gimana
ente sholat kayak saya, karena Nabi udah dapat bimbingan. Jadi kita nyontohnya Nabi aja. Nah, maka kalau kita sholat selalu kita nggak diterima. Kadang kita suka nyalain Allah, pakai ngomel-ngomel. Gua udah sholat, udah tahajud, duha udah, ambil ubin licin, tapi masih begini-begini aja. Ada nggak ya kayak gitu? Ya. Ngaji nggak orang? Ngaji yang mana? Ngawi. Katanya ngaji. Iya. Belum datang. Jadi kita menggugat Allah. Kata kita, gua udah sholat. Pertanyaannya, sholat itu menurut kita apa menurut Allah? Udah sholat ini, apakah ngaku-ngaku apa pengakuan? Kalau pengen pengakuan, kudu ngikutin juklah, kudu belajar ilmu sholat. Tidak boleh nyontoh di masjid, nyontoh di musola, karena lihat belum tentu begitu ajarannya. Lihat, saya kasih contoh. Ini kisah nyata. Ada seorang jenderal sholat di Mekah kasus di Mekah. Pas tasawuf akhir, kelihatan dia sebelah kiri, temannya sebelah kanan, orang Arab. Dia kirinya Arab juga, dia di tengah dah. Begitu, dia lihat nih, begitu tuh, temannya di sebelah kiri, kanan juga dia di sebelah sini. Ada temannya sebelah kiri, ada sebelah kanan, Arab semuanya. Waktu tasawuf akhir, itu yang sebelah kiri itu tasawufnya pakai jadi tengah, kan kelihatan gitu. Pakai tengah tuh, dan dia tangannya di sini, tengah yang gerak-gerak, dilirik sama dia, habis itu jadi tengah, kan ada di sini kan, kelihatan. Di sini kan terangkir. Dia bilang di hatinya dalam tasawuf, jadi tengah ya, gitu. Gua jadi berundung. Terus aja dia baca mulutmu, hati yang terus bertanya-tanya sambil tasawuf. Akhirnya dia terus menyimpulkan diri, membangun, mengkonstruksi premis ini orang Arab. Islam itu datangnya dari Arab. Nabi Muhammad juga orang Arab. Ini samping saya orang Arab. Berarti kalau kita mau nyontoh dia orang Arab. Emang Nabi juga dari Arab, kelahiran Arab, orang Arab. Berarti kita sadar udah bertahun-tahun sholat ini pakai telunjuk. Orang kampung kita salah. Ini orang Arab pakai jari tengah. Maka dari tadinya begini diganti karena sampingnya dari tengah itu begitu. Oleh karena kebiasaan orang kita ini kalau habis salam langsung selamanan, nggak mau nanti habis doa dulu baru diri selamanan, nggak mau, habis salam langsung selamanan. Maka dia pun juga ngajak selaman sama si Arab. Pas selaman itu tuh si Arab jadi telunjuknya orang ada. Untung segini, nggak ada telunjuknya. Kata dia nih pas habis salah, emang apa kudu ngaji? Ngelihat doang salah. Dia lihat, dia pakai jadi tengah, ya wajar dia pakai jadi tengah, pakai telunjuknya. Apa dia harus ditunjukin? Maka dia pakai jadi tengah. Ini kudu ngaji. Ngelihat belum tentu benar, kudu ngaji. Kata dia bercerita, intinya kita kudu ngaji, termasuk dalam sholat kita. Biar sholat kita ini aku dikata oleh agama sholat-sholatan, apa udah sholat beneran. Biar kita jangan nyalain Allah mulu. Itu Allah disalahin mulu gitu. Udah kayak bener
nggak kita? Gue udah pada begini, udah begitu, ngapa ini, ngapa? Dia tidak mengukur diri. Yang kayak begitu, dia nggak paham. Maka sholat ini kesimpulannya ada aturannya. Di antaranya ada rukun-rukunnya. Nah, kita orang ini ngaji rukun sholat. Secara panjang ada 17 rukun sholat, dan kita masuk pada rukun pertama, yaitu niat. Sudah kita jabarin tuh niat panjang lebar pada pertemuan yang lalu. Cuman kita mau menyingkat nih niat. Niat sholat ini, saudara, niat ini tempatnya dalam hati. Yang namanya niat itu di hati, bukan di mulut. Kalau di mulut metu usolli fardhol maghribi sunnah, ngomong begitu. Mulutmu kurang dipercaya ngomong. Allah mau yang dipercaya hati aja. Enggak pandang mulut Allah, pandangnya hati. Sebab dari sana sumber segalanya, hati. Mulut ini makmum hati. Maka yang Allah pandang hati, maka niat itu tempatnya yang dipandang oleh Allah, yaitu hati. Mulut ini suka bohong. Apalagi di zaman handphone kayak begini. Masuk surganya yang pegang handphone sama orang dulu yang agak pegang handphone. Itu masuk surganya duluan yang agak pegang handphone. Masuk surganya sama yang pegang handphone itu duluan yang kagak pegang handphone. Masuk surganya duluan dia. Sebab yang pegang handphone ini ditanya sama bininya, "Bang, udah sampai mana?" "Deket," padahal jauh. Bohong nggak? Bohong. Pernah nggak begitu? Nah, Sering. OTW masih di rumah. Bohong nggak? Oh. Makanya repot. Yang pegang handphone repot. Orang dulu gak begitu. Yang kayak begitu, pegang handphone repot. Jadi niat mau di hati. Allah percaya kalau hati udah benar aja. Kalau hati mau benar. Kalau hatinya nindak benar, nanti di lahirianya benar. Karena hati itu ibarat berjamaah shot, namanya imam. Tangan kaki ini namanya makmum. Namanya makmum, tangan kaki namanya. Kalau dalam negara kaki itu raja, tangan kaki ini namanya rakyat. Rakyat itu manut aja mereka. Rakyat. Jadi ada orang yang kita benci sama dia, yang kita benci. Lewat tiga, ada dia, ada belokan. Kira-kira kaki belok kan? Kaki belok kan? Belok. Itu kira-kira kaki belok tuh ada yang nyuruh kan? Ada siapa? Hati. Ya hati. Hati nggak pernah bohong. Tuhan pandangnya hati. Begitu. Maka apa saja yang harus dandani hati. Kalau hatinya dibelok, maka yang lain juga jadi belok. Repotnya hati begitu. Ada orang sampai hari ini dari sahabat belum sholat Jumat, takut corona. Belum sholat Jumat, sampai hari ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Takut sama corona, sampai hari. Kata dia, songong tuh yang sholat Jumat, songong. Begitu radikal. Begitu dia tidak paham sama corona itu.
begitu. Maka dia sodakoh di rumah. Padahal rumahnya dari rumah ke masjid dia 100 meter dekat. Kalau Jumat Corona, tapi herannya Sabtu Minggu ke danau. Nyampe. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Ya. Ada nggak? Nggak ada. Alhamdulillah. Takut ada doa. Sampai itu yang namanya Parun nyampe. Ya Allah, sampai Parun nyampe. Tapi kalau Jumat Mekah ada koron, jadi masjid itu ada penyakit. Kalau di tempat hiburan ini bahaya. Ini berangkat dari hati. Semuanya berangkat dari hati. Dari hati. Makanya yang dipandang oleh Allah kata hatinya. Ini corona repot. Karena kalau udah nyebar kemana-mana bahaya. Kalau sampai ini karpet kena corona, nggak ada rumah sakit corona karpet, gulung, ada tuh yang digulung-gulung. Karena takut karpetnya kena corona. Ngeri, sebab belum didengar rumah sakit karpet. Maka daripada karpet kena corona repot, kudu digulung. Cuman karena memang artinya begitu, kurang terus. Kalau dia terus cakep. Oleh karena nggak ada rumah sakit karpet, orang ini pada sujud ke ubin, koronanya nempel di ubin. Maka ubinnya juga kalau dia pengen bener kudu dicabuti. Karena coronanya nempel di ubin. Ngeri. Harus sujudnya di tanah. Kayak begitu. Kudunya juga. Kudunya begitu. Karena namanya baru benar memahami konsep virus. Karena bakal nempel, apalagi kita orang disuruh bawa sejadah dari rumah. Itu udah 7 mulut belum dicuci-cuci. Itu lebih banyak virusnya. Ya nambahin virus. Kalau di masjid kan divakumin paling enggak, begitu ada pengurus. Tapi ubinnya kan dicabut juga. Saya bingung juga ini ngapain. Oh, mungkin niatan dia yang sedekah karpet ini musuh. Yang sedekah karpet ini musuh dia. Biarin kuburannya gelap enggak apa-apa. Urusannya ntar di akhirat. Padahal waktu mintanya, Pak, kalau nyumbang karpet di masjidnya ganjarannya gede. Dipakai sholat, maka dapat ganjaran kuburannya telah. Dipakai ngaji, dapat ganjaran kuburannya telah. Begitu waktu minta. Udah karpet ada digulung. Kuburannya gelap. Yang meninggal tinggal bakal dihitung di akhirat dituntut. Yang pertama kali dituntut siapa yang dulu? Itu yang pertama kali. Siapa yang dulu? Marbot. Yang dulu siapa? Marbot. Maka marbot yang dipanggil. Nanti ya marbot dipanggil. Gitu. Marbot bilang dia, ya Rob, bukan salah saya. Pak yang main nyumbang, bukan saya disuruh. Saksiin, catatan malaikatnya ada, dia disuruh. Yang nyuruh ini pengurusnya. Maka pengurusnya bakal aduan nama yang nyumbang karpet di gunung yang kuburnya digelar. Siapin pengurus masjid itu ganjaran yang banyak-banyaknya kalian. Sebab bakal dituntut-tuntutin sama yang gulung-gulung. Itu begitu. Yang gulung-gulung. Jadi
kalau yang depan ini kan kuburannya terang nih. Kuburannya. Jadi coba kita ngukur diri aja. Jangan ngukur orang lain. Bagaimana kalau kita yang nyumbang untuk karpet semasjid, kita lalu dibulu, kita yang masih hidup, kira-kira nenas nggak? Nas. Sama yang udah nangis di kubur, cuman nggak ngomong, kelak saya di akhirat aja nggak ada ngomong. Saya tuntut itu semua orang. Begitu. Sebab saya kuburannya gelap gara-gara dia. Begitu. Kayak begitu. Enggak, karena masalahnya jangan sampai karpet kena corona kata dia. Maka yang nyumbang ubin bakal nuntut karena coronanya nempel sama ubin. Amin dia. Kan coronanya nggak nempel di karpet, nempelnya di mana? Di ubin. Ini rada repot mikirin. Tapi kayak gitu ditutup. Begini. Coba dipikirin. Ini di zaman akhir namanya disebut OTG. Apa OTG? Orang tampak gila. Jadi rada nyelen nih pola pikir. Nyelen. Bingung. Tapi begitu. Cara penanganan. Kalau virus ada, mah kita juga ya ada. Ya. Borovirus yang bisa dideteksi di laboratorium, malaikat yang ada detik ini nggak ada pendeteksian, percaya. Tapi penanganannya nggak kayak gitu amat. Ambil karpet disalahin. Siang saya menghargai. Saya begitu amat. Begini. Tapi karena udah menjadi peraturan ya kayak gitu kan. Lihat kau kan, mau kawin aja pakai tangan gitu. Habis itu potong copot lagi. Dikata waras, dikata jangan begitu. Sebab saya sudah bakal. Oh iya betul begitu. Repot juga. Emang kalau begitu repot. Saya siang begitu. Ada juga teman kita. Pokoknya pas sebelum haji mau digulung dia mau kagak, sebab itu bukan sumbangan saya. Sumbangan saya berubah. Alhamdulillah diganjalan terus. Ada juga yang kayak begitu. Jadi jangan juga begitu, namanya egois dan kasihan juga. Gitu. Dan Allah tuh pandangnya hati, pandangnya hati. Makanan aja enak dan tidak enaknya makanan bukan dari jenis makanan, tapi semuanya dari hati. Makanan ada opor ayam di meja, ada sop iga, ada ayam geprek, ada cumi saus tiram, ada gurame bakar, ada udang madu, ada ikan cere, lengkap, ada jengkol. Kira-kira makanan begitu enak ada? Enak kan? Kita lagi tengkar sama bini, enak kan? Jadi enak tuh di mana? Hati. Di hati. Bukan di makanan, di hati. Kalau udah di enak, enak. Kalau di hati tidak enak, tidak. Begini, di hati tidak. Semuanya di hati. Jadi maka hari ini tepat dipandang Allah. Karena itu dalam sholat niat dalam hati. Adapun usolli ini namanya sunnah dan hafalannya sudah ada, sehingga mundur kemarin. Usolli. Ada yang menarik usolli sunnah melafalkannya. Ada ulama besar dari wilayah Irak, Al-Hamadani, ulama gede, ngamalin aja, niatnya dilafalkan, sunnah melafal. Ini ditulis di dalam kitab, kalau tidak salah Syiar A'lamin Nubala,
kitabnya sejarah-sejarah ulama. Ini menarik. Jadi waktu mau gebuk anaknya yang umur 11 tahun tidak sholat, anak laki, niat ngegebuknya nih pakai diucapin, dia ambil rotan, anaknya nggak sholat. Niat saya memukul anak mengikuti perintah Rasulullah, niat saya memukul anak mengamalkan apa yang diajar, niat anak yang dongeng anak, sampai saya nggak gebuk karena bapak kebanyakannya. Jadi mau gebuk anaknya lagi. Jadi belum gebuk-gebuk, lagi banyak apa? Niat dulu nih Pak. Jadi anaknya mau digebuk, jadi mesti niat dulu Bapak. Niat saya, niat kata anaknya, saya lolos mulu sama Abah. Jadi tidak pernah gebuk karena Abah kalau niat banyak. Tapi sisi lainnya bukan itu. Jadi mau ngegebuk anaknya Imam Hamdani itu bukan karena nafsu, karena Nabi yang nyuruh. Kata Nabi, wadribuhu 'alaiha di asr, sentil anak ketika ninggalin sholat kalau umur 10 tahun atas, sentil. Jadi maksudnya ulama ini, saya pengen nyentil ini bukan karena dia darah daging saya, karena Nabi yang nyuruh, biar nyentilnya dapat ganjaran dan tidak keluar dari perintah Rasulullah. Perintah hampir begitu. Cuma ngomongin ini hukumnya niatnya mau dalam hati. Oleh karena sholat ini saudara dibagi oleh agama menjadi 3 kategori, maka cara niat sholat ada 3 macam. Niat sholat. Oleh karena agama kita membagi sholat ini menjadi 3 kategori, maka aturan cara niat sholat ada 3 macam aturan. Yang pertama, sholat itu kategorinya sholat wajib. Kedua, sholat itu kategorinya sholat sunnah, punya waktu atau punya sebab. Yang ketiga, sholat itu kategorinya sunnah mutlak. Ada 3 kategori. Mana sholat wajib? Banyak. Dohor, asal, maghrib, isya, subuh. Mana lagi? Jumat. Mana lagi? Sholat jenazah. Namanya sholat wajib. Ada yang wajib ain, fardu ain. Ada yang fardu kifayah. Ini namanya sholat wajib. Maka cara niatnya diatur oleh agama. Ada sholat kategorinya sholat sunnah yang ada waktu yang ditentukan oleh agama. Contoh witir, contoh taraweh, contoh duha. Itu namanya sholat-sholat yang waktunya ditentukan oleh agama. Idul Fitri, Idul Adha, itu ada waktunya. Masih nomor 2, ada sholat yang kategorinya sunat punya sebab. Waktu nggak ada, sebab ada. Artinya waktu bisa berubah-berubah. Begitu, nggak tertentu, tapi sebab ada. Contoh gerhana bulan, gerhana matahari. Suatu gerhana jam berapa? Enggak jam berapa, kapan terjadinya? Oh, gerhana matahari sekarang jam 8 sampai jam 10. Ya waktunya. Sebab jam 8 dan 10 masih terang. Oh, hari ini tergerhana jam 4 di jam 4. Jadi berubah-berubah. Tapi penyebabnya gerhananya bukan waktunya. Namanya sholat sunnah punya sebab. Ini yang punya sebab punya waktu 1 kategori. Nomor 2, ada sholat sunnah mutlak.
Sholat sunnah aja, kayak malam qiyamul lail. Apalagi bukan witir. Witir punya waktu. Sholat tasbih itu namanya sholat tasbih itu sholat sunnah mutlak. Kategorinya sholat tasbih itu sholat sunnah mutlak. Nah, masing-masing punya cara diatur oleh agama. Bila sholat itu adalah sholat wajib kayak 5 waktu, maka aturan sholat biar benar pada niatnya 3 unsur kudu ada. Bila sholatnya sholat wajib, maka dalam sholat itu aturannya 3 unsur kudu ada. Ini yang pokok. Yang pertama, qasad. Namanya qasad. Qasad itu bahasa Arabnya usolli. Udah ada tuh. Qasad itu apa? Usolli. Usolli itu apa? Orang Melayu sajaku sholat. Cuman sajaku ini saya mau ganti bahasa ini biar kita lebih disempurnakan. Karena padanannya banyak repot. Sajaku, apa sajaku. Saya ganti juga puisiku. Begitu. Karena dianggap sajak. Begitu. Ada juga yang mengganti pantunku. Karena sajak ini sama pantun hampir sama ini. Bukan itu. Sajaku itu bahasa Indonesianya aku niat. Udah itu aja. Jadi enggak puyang-puyang. Sajaku sholat duhur, aku niat sholat duhur. Biar sajaku ditanya sama anak. Ya sajaku apa? Udah begitu aja. Kata kong juga begitu. Kalau begitu ditanya, puyeng corona. Begitu ditanya, kita harus jawab. Aku niat. Jadi yang pertama qasad. Qasad itu sajaku itu aku nih. Aku niat. Itu satu. 2, niat kewajiban. Namanya bahasa Arabnya ta'arud. 2, ta'arud. Apa ta'arud? Niat kewajiban. Apa itu? Fardo. Usolli fardo. Begitu. Itu fardo itu namanya ta'arud. Fardu, wajib. Wajibnya sebut. Kedua, namanya fardu itu ta'arud, niat kewajiban. Wajibnya itu sebut kata wajibnya. 3, ta'yin. Ta'yin itu dinyatakan tuh dijelaskan sholat apa. Zuhri gitu. Isya'i itu namanya ta'yin. Isya'i usolli fardal isya'i. Itu 3 yang baik. Kalau pengen 3 unsurnya ada. Biar gampang disusun. Aku niat sholat fardu isya. Segitu dong. Sah sholatnya. Ini ukuran sah dulu. Standarnya. Sah segitu dong. Lah, kalau saya sholatnya isya ya, saya sholat fardu isya 4 rakaat menghadap kiblat karena itu sunnah. Nambahin begitu kagak diwajibin oleh agama. 4 rakaat yang dimana lagi isya 4. Ada kiblat emang di mana juga yang ada kiblat. Karena Allah emang jelas karena Allah kenapa? Begitu. Cuma nyebutin yang menghadap kiblat 4 rakaat, menyebutkan karena Allah ada ini dapat ganjaran gede sunnah, tapi enggak wajib, enggak wajib.
Kalau berjamaah pakai makmum, inilah yang berjamaahnya aturannya. Kudu ada niat makmum karena berjamaah. Begitu si makmum tuh. Tapi kita bicara soal sendiri dulu, jangan imamin dulu. Kalau sendirinya nggak bisa, ngimaminnya nggak bisa nantinya. Repot. Soal sendiri nggak bisa, ngimamin udah sudah jadi aja. Banyak tuh di YouTube tuh. Soal jenazah pakai ruku, pakai sujud. Begitu. Pakai ruku, pakai sujud. Untung bisa jawab ngelesnya. Kenapa pakai ruku, pakai sujud? Ini mayat dosanya gede banget. Jadi saya tambahin ruku tanpa sujud beringanan. Nah itu mengarang-arang. Emang ente kagak bisa aja. Ngeles. Ini aturan. Aku niat sholat fardu isya. Artinya isya berarti dohor asar. Ganti aja. Itu namanya menyatakan waktu. Isya, subuh dohor. Itu 3 yang wajib. Maka sholat jenazah begitu. Sholat jenazah kan wajib juga. Saya sholat, niat saya sholat atas mayit ini fardu, udah jadi. Kok saya tambahin fardu kifayah? Boleh. Enggak ditambahin kata kifayah enggak apa-apa. Tandanya ente dohor enggak tambahin fardu ain, kagak. Saya sholat fardu ain dohor, kagak. Jadi kalimat kifayah mau ada mau kagak enggak ngapa, bukan standar. Bukan aturan pokok. Tapi sunnah dijelasin begitu. Monggo begitu. Saya bingung. Ini yang saya sering ajarin kalau manasik. Mohon maaf kalau di sini banyak nih yang punya travel atau enggak punya travel tapi suka bawa-bawa orang umroh atau orang haji. Ajarin selipin pada manasik umrohnya tuh cara sholat jenazah biar bisa. Di Mekah itu selalu habis sholat zuhur sholat jenazah, asar jenazah. Nanti nggak bisa. Ngapain ini habis sholat diri gitu? Sholat ini, udah pokoknya kita ikut aja. Mau begitu ya udah gitu. Sampai segalanya itu sholat luar biasa. Sampai nangis waktu imam baca surat dia nangis. Sampai temannya nanya, habis salah, ente nangis ngapa? Kanan nangis, kiri nangis. Kalau gue gak nangis, kan gue gak nangis. Gue nangis juga. Jadi nangis ini bukan karena paham, karena ikut temennya. Ini namanya gak benar. Bagaimana tuh kayak di Mekah tuh sholat, mana itu kita gak tahu bahasa Arab dia ngomongnya. Sallu alal amwat wat tifl. Apa itu artinya? Nggak tahu. Padahal saudara kita mau nyolati mayitnya banyak nih, ada 5 laki-laki gede, 1 bayi. Ini kita gak ngerti. Ini cara niat sholatnya bagaimana? Ayatin perlu biar benar ya. Yang paling gampang aja kalau kita jadi makmum jenazah, gampang. Niatnya biar gak repot. Aku niat sholat ngikutin yang disolati imam. Udah gitu aja. Ada berapa? Tanya aja imam. Ada berapa itu? Udah gitu aja. Tuh sah. Nggak usah dimakan di sini begitu. Sama itu. Bahasa Arabnya usolli ala man sholla alaihi imam. Aku niat nyolatin orang yang disolatin imam. Fardu kifayah. 4 takbir jadi makmum Allah. Itu selalu caranya begitu. Itu namanya orang cerdas makmum. Jadi makmum nggak usah yang aku niat nyolatin mayit yang disolati imam. Fardu kifayah jadi makmum. Kalau ditambahin 4 kali takbir, kalau enak. Jadi saya doanya nih Allah filah. Udah Allah filah terus. Doanya, perempuan nggak apa-apa. Kenapa? Karena kan kita lihatnya orang. Biar perempuan juga orang juga. Itu namanya cerdas. Kan kita nggak tahu di belakang. Pasti itu perempuan. Tahu bingung. Bingung.
Tapi kita belum ngomongin jenazah nih, sholat orang hidup dulu nih, kan? Begitu. Saking pentingnya sholat, maka orang muslim itu amal masjid nggak jauh. Walaupun mau di musim corona kayak tetap di hatinya mah cinta sama masjid. Orang itu semuanya, nggak ada muslim yang tidak cinta sama masjid, cinta. Cuma Islam itu tidak pernah maksa umatnya, nggak maksa. Orang tuh cuma dikasih opsi dua, silakan mau ke masjid jalan sendiri boleh, mau dianterin boleh, pilihnya mana? Dianterin apa jalan sendiri? Dianterin berempat. Iya kalau dianterin, pokoknya ke masjid. Kalau dianterin berempat. Jadilah kita orang ini kalau sholatnya wajib 3 tuh ya, qasad tuh usolli bahasa Arabnya. 2 ta'arud bahasa Arabnya fardhu. Begitu. 3 ta'yin isya'i, tinggal diganti isya subuh apa itu namanya kalau wajib ditambahin kalau saya soalnya usolli wa isya barokat itu udah sempurna banget dah. Namanya udah sempurna. Alhamdulillah udah rapi berarti kalau udah begitu. Kedua, kalau sholatnya adalah sholat sunnah punya waktu, maka standar sah niatnya dua, yaitu qasad dan ta'yin. 2 nomor 2 hilang, 1 3 qasad ta'yin. Jadi usolli sama waktunya apa? Duha, usolli duha. Allah Akbar. Jadi aku niat sholat duha, enggak pakai sunat, udah ketahuan sunat, enggak mesti menyebutin saya niat sholat sunnah duha, enggak ngomong sunnah. Jadi kalau sekedar jadi usolli duha, jadi usolli witr, jadi aku niat sholat witir, jadi aku niat sholat duha, jadi kalau saya niat sholat duhanya begini, usolli sunnat duha rakaat itu udah sempurna banget. Semuanya dibawa-bawain. Kan yang disuruh cuma 2 doang. Dilebih kan bagus. Emaknya minta air 2 ember. Emaknya diisi sekolah. Bagus apa durhaka? Bagus. Hah? Menyalahi perintah enggak? Menyalahi perintah enggak? Lah perintahnya berapa? Diisi sekolah, menyalahi enggak? Dia menyalahi perintah apa enggak? Orang tuanya minta sama kita, nah ambilin air 2 ember. Lalu kita sebagai anaknya ngisi sekolah, lihat kolom kosong sekolah penuh. Ini menyalahi perintah enggak? Hah? Menyalahi perintah bukan? Ya. Kalau perintah nyalahi. Kata mak kita, tolong ambilin air 2 ember. Jadi perintah orang tua ngejalaninya wajib 2 ember. Tapi kita kerjanya sekolah. Pertanyaannya menyalahi perintah apa enggak? Lain. Nyalain tapi dihangin. A nyalahin, B tidak. Itu saya kasih gampang. C diem, nggak ada. Jadi jangan ngambil C. A nyalahin, B tidak nyalahin. Jadi itu yang namanya orang tua
nyalahin perintah atau tidak? Tidak. Nyalahin perintah enggak? Enggak. Hah? Tidak. Loh, ini cuman masyarakat Indonesia cuman semuflihun doang. Nih, dikit kagak kompak. Apalagi wajar aja kalau pemilu kalah. Segini aja ini loh, kagak kompak jawabannya. Bingung saya, mau ikut siapa? Kan bingung saya. Orang tua nyuruh anak ngambil air berapa? 2 ember. Jangan perintah orang tua wajib. Tapi si anak ngisinya sekolah.